Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triatna Nadira Ardelia dengan NIM P07224218037. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu D di Klinik Aminah Amir Riantas 1 Samarinda pada tahun 2021. Asuhan kebidanan komprehensif terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua tujuan pustaka, dan bab 3 metode laporan kasus. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, bidan sebagai pemberi asuhan kebidanan memiliki posisi strategis untuk berperan dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB. Untuk mengurangi angka kematian ibu maupun bayi, perlu dilakukannya asuhan kebidanan yang komprehensif melalui Continuity of Care atau COC. COC merupakan asuhan secara berkesinambungan dari hamil sampai keluarga berencana sebagai upaya penurunan AKI dan AKB. Lanjutan, Target Sustainable Development Goals atau SDG untuk memperbaiki kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak yang harus dicapai pada tahun 2030, yaitu angka kematian ibu diturunkan hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi atau AKB diturunkan hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup. AKI di Samarinda pada tahun 2019 mencapai 1.108 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab AKI yang terbanyak antara lain karena perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan lain-lain. Dan AKB mencapai 67 per 10.000 kelahiran hidup. Penyebabnya yaitu terbanyak karena BBLR, asfiksia, demam, diare, pneumonia, sepsis, dan lain-lain. Data dari Puskesmas Temindung pada tahun 2019 dijelaskan bahwa jumlah persalinan sebanyak 1.435, kunjungan ANC 1.512, kunjungan nifas 1.438, kunjungan neonatal 1.404, dan AKB di wilayah Puskesmas Temindung terdiri dari 4 kasus dan 3 kasus AKI. Data dari Klinik Aminah Amir Riantas 1 pada tahun 2020 terdapat 257 persalinan dan tidak terdapat kasus AKI dan AKB. Rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan KB pada Ibu D di Klinik Aminah Amir Riantas 1 Samarinda. Tujuannya yaitu memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu D dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan. Manfaat yaitu dibagi dua, manfaat pertama adalah hasil studi yang telah dilaksanakan akan menambah informasi, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta peran bidan dalam memberikan asuhan yang menyeluruh dan komprehensif. Dan kedua adalah manfaat praktis bagi institusi kesehatan sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan KIA secara menyeluruh sesuai dengan program pemerintah, terutama dalam melakukan upaya promotif dan preventif. Bagi institusi pendidikan dapat menambah dasar-dasar bahan ajar kebidanan dalam melaksanakan proses pembelajaran di institusi pendidikan. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengalaman penulisan dalam mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginformasikan data hasil asuhan komprehensif. Bagi klien, yaitu mendapatkan asuhan kebidanan secara komprehensif yang sesuai standar pelayanan kebidanan. Ruang lingkupnya yaitu manajemen kebidanan komprehensif pada Ibu D mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, hingga pelaksanaan program kontrasepsi di Klinik Aminah Amir Riantas 1. Sistematika penulisan terdiri dari 3 bab yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode laporan kasus. Bab 2 tinjauan pustaka. Kehamilan adalah mata rantai yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot atau nidasi. Pada uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterem. Kemudian ada persalinan. Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati yang ditandai dengan perubahan progresif pada serviks dan diakhiri dengan pelepasan plasenta. Kemudian ada bayi baru lahir. Bayi baru lahir normal adalah bayi baru lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Cukup bulan lahir langsung menangis dan tidak ada kelainan kongenital. Nifas yaitu periode pasca partum adalah masa dari kelahiran plasenta dan selaput janin
hingga kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil. Periode pemulihan pasca partum berlangsung hingga 6 minggu. Kemudian ada neonatus. Masa neonatus adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari sesuai kelahiran. Neonatus adalah bayi berumur 0 sampai dengan 28 hari sesudah lahir. Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Konsep manajemen asuhan kebidanan yang pertama itu adalah pengkajian yang terdiri dari data subjektif dan objektif. Kemudian ada interpretasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, identifikasi kebutuhan segera, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Bab 3, metode laporan kasus. Jenis karangan ilmiah. Dalam studi kasus ini, penulis menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah Varney dengan catatan perkembangan menggunakan SOAP. Kemudian ada subjek kasus, Ibu D, usia kehamilan 37 minggu dengan G2 P1001. Lokasi dan waktunya di Klinik Aminah Amirianta 1 Samarinda pada bulan Januari sampai dengan April. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan patograf serta menggunakan format pengkajian dengan wawancara dan peralatan pemeriksaan fisik, buku KIA, dan skor puji. Kemudian ada etika. Etika terdiri dari 3, yaitu informed consent, hak terhadap privasi dan martabat, hak terhadap anonymity, dan confidentiality. Kemudian ada kerangka kerjanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.